Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan film yang berjudul Black Noise. Film ini dirilis pada tahun 2023 yang menceritakan tentang tim penyelamat yang harus berjuang bertahan hidup di sebuah pulau yang misterius. Di pulau misterius tersebut terdapat sosok yang meneror mereka dengan kekuatan manipulasi. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur filmnya. Diawali ada seorang pria besar berseragam dan bersenjata. Ia sedang melarikan diri di tengah hutan. Keadaan pria tersebut sedang ketakutan dan mencoba melarikan diri dari bahaya. Dirinya telah terluka dan tubuhnya penuh dengan darah. Begitu paniknya pria itu sehingga dia menembaki dedaunan yang bergerak di sekitarnya. Setelah itu, pria tersebut menemukan sebuah rumah dan melihat ada kendaraan yang terparkir di rumah itu. Pria tersebut pun langsung mencoba melarikan diri menggunakan kendaraan yang terparkir. Namun tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menyinari pria itu. Seketika pria itu pun meledak dan menewaskan pria tersebut. Lalu di suatu tempat di Saint Martin, ada tim pasukan elit yang beranggotakan Ryan, Leo, Layla, Sarah, dan Jordan. Mereka mendapat tugas di tengah liburan mereka dari atasannya. Atasan mereka menginginkan mereka untuk menjalani sebuah misi penyelamatan seseorang yang bernilai tinggi. Orang tersebut berada di sebuah pulau yang eksklusif. Pulau itu bukan untuk semua orang, itu khusus diperuntukkan bagi mereka yang berkantong tebal dan berkuasa. Pulau itu bernama Esperanza dan dihuni oleh lebih dari 1.000 orang. Di sana terdapat beberapa resort, hotel kecil, dan rumah-rumah mewah milik orang kaya dan berkuasa. Mereka semua membayar banyak uang untuk menyembunyikan pulau itu dari dunia. Esperanza. It's an exclusive island reserved for the rich and powerful. Ryan dan timnya pun berangkat ke pulau tersebut untuk menjalani misi penyelamatan. Misinya adalah menyelamatkan seorang wanita bernama Laura Hamilton, janda miliarder teknologi Lord Hamilton. Setelah suaminya dibunuh, dia melarikan diri ke Pulau Esperanza dan menjadikan pulau itu sebagai tempat perlindungannya. Sekarang setelah 1 tahun, dia telah mengaktifkan sinyal daruratnya karena alasan yang tidak diketahui. Oleh karena itulah, Ryan dan timnya ditugaskan untuk mencari keberadaan Nyonya Hamilton. Sesampainya di pulau tersebut, Ryan dan tim mendapati bahwa di pulau itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Ada pakaiannya tapi tidak ada orang. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena menurut informasi intelijen yang mereka terima, pulau itu penuh dengan orang-orang kaya dan berkecukupan. Tampaknya semua orang menghilang begitu saja, meninggalkan barang-barang mereka. Lalu Ryan dan tim dikejutkan oleh suara yang keras hingga kuping mereka terasa sakit. Namun hal itu tidak terjadi pada Jordan. Selain suara yang keras, mereka yang terkena dampak tersebut juga melihat masa lalu mereka yang telah lama mereka lupakan. Kemudian setelah memeriksa keadaan pulau tersebut, mereka menemukan Nyonya Hamilton yang sudah tidak berdaya. Telinganya berdarah dan bicaranya tidak jelas. Yang sempat Nyonya Hamilton katakan, dia memberitahu bahwa ada sebuah cahaya yang menyinari semua orang. Ketika ditanya apa yang terjadi pada semua orang,
Nyonya Hamilton tidak punya jawaban yang jelas. Ryan dan timnya pun menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi di pulau tersebut. Lalu mereka berupaya keluar dari pulau tersebut menggunakan mobil mereka. Akan tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tertahan. Lalu mereka yang ada di mobil tiba-tiba ditembaki entah dari mana asalnya. Mereka pun mencoba mencari tahu dari mana tembakan itu berasal. Tetapi tidak ada seorang pun kecuali mereka. Kemudian mereka berhasil melarikan diri dari serangan tersebut. Namun upaya untuk menyelamatkan Nyonya Hamilton dari pulau tersebut tampaknya gagal. Dikarenakan Nyonya Hamilton terkena serangan yang menyerang mereka tadi. Nyonya Hamilton pun terluka dan meninggal karena kehabisan darah. Leela, stop! She's gone! Leela, she's gone. Setelah upaya mereka gagal menyelamatkan Nyonya Hamilton, Ryan dan timnya berencana untuk pergi meninggalkan pulau tersebut. Namun perahu yang mereka bawa telah hilang. Alhasil mereka semua terdampar di pulau tersebut. Selagi terdampar, beberapa anggota mengalami gangguan yang aneh kembali. Salah satunya adalah Layla. Ia mendengar suara-suara aneh hingga telinganya berdarah. Dan juga ia melihat bayangan masa lalunya yang kelam. Yang dimana pada saat Layla masih kecil, ia hampir tenggelam. Suara-suara itu lalu seakan-akan memanggil Layla ke lautan dan menyuruh Layla untuk menembakkan dirinya sendiri. Layla pun tewas seketika setelah menembak dirinya sendiri. Kemudian setelah kematian Layla, hari pun mulai gelap, menunjukkan hari sudah malam. Mereka yang tersisa berkumpul di suatu tempat, dan di tempat tersebut mereka saling bercerita pengalaman mereka yang mendengar suara-suara dan penglihatan. Bukan hanya Layla yang mendapat gangguan, Leo juga mendapatkan hal yang aneh. Ia mendengar suara ayahnya yang kejam yang dahulu sering memukuli Leo sewaktu Leo masih kecil. Naomi mendengar dan melihat Samuel, suaminya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ryan mendengar suara anak-anak yang tenggelam. Namun dari semua pengalaman yang mereka ceritakan, hanya Jordan sajalah yang tidak mendengar apapun. Seakan-akan dirinya tidak terpengaruh oleh suara-suara aneh yang menimpa teman-temannya. You're going crazy, okay? After I heard the sound, I've been hearing my dad. Setelah melewati hari yang cukup aneh, membuat Ryan dan rekan setimnya sempat beradu argumen mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang bahwa suara yang menghantui mereka berasal dari teknologi canggih yang dibuat oleh Cina. Dan ada yang bilang juga bahwa itu buatan Rusia. Namun perdebatan di antara mereka tidak menghasilkan apapun dan tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang mereka alami. The Chinese, the Russians, the goddamn U.S. government. Fucking Chinese! Fuck You! Hey! Fuck! Hey! Lalu Jordan mengklaim suara-suara tersebut adalah berasal dari beberapa mesin yang dipasang di pulau tersebut. Putuskan aliran listrik ke pulau itu dan mesin akan mati, kata Jordan. Mereka pun yang tersisa mencari sumber listrik untuk memutuskan aliran listrik yang telah mereka duga suara aneh yang mereka dengar berasal dari sebuah mesin. Oleh karena itulah mereka berencana untuk memutuskan aliran listrik yang ada di pulau tersebut. Namun sayang, di tengah perjalanan Ryan melihat anak kecil. Dan anak kecil tersebut menuntun Ryan agar Ryan terpisah oleh rekan timnya. Di saat Ryan menghilang dari rekan timnya, Jordan, Leo, dan Naomi yang mengetahui itu segera mencari keberadaan Ryan. Setelah ditemukan keberadaan Ryan, tiba-tiba ada makhluk tak kasat mata meledakkan Ryan. Meledaknya Ryan membuat Jordan, Naomi, dan Leo terkejut sekaligus bingung lantaran yang mereka lihat begitu mengerikan dan juga aneh. Setelah itu, makhluk tak kasat mata itu pun memburu mereka bertiga, mengharuskan Jordan, Leo, dan Naomi bersembunyi. Setelah makhluk itu pergi meninggalkan mereka bertiga,
Jordan memutuskan untuk segera mencari keberadaan sumber listrik di pulau tersebut. Di tengah perjalanan, Naomi sudah tidak sanggup menghadapi apa yang sedang terjadi. Ia merasa ketakutan, cemas, dan tak berdaya. Ditambah lagi setelah ditemukannya pembangkit listrik di pulau itu, Leo mencoba mematikan sumber listrik tersebut namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Jordan yang melihat Naomi sudah putus asa mencoba untuk menenangkan Naomi. Lalu mereka beristirahat di tempat tersebut. It's not working, boss. What is wrong with you both? Did you not see what happened to Ryan? It's hopeless. Keesokan harinya, mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka untuk keluar dari pulau. Namun anehnya, mereka bertiga tengah diawasi oleh sesuatu yang memiliki teknologi canggih. Jadi kemungkinan yang meneror mereka selama ini adalah makhluk dari luar angkasa atau alien. Terlebih lagi, makhluk yang mengejar mereka setelah kematian Ryan bukanlah manusia atau binatang, lebih ke arah bayangan yang aneh, rupanya pun tidak jelas. Lalu di tengah perjalanan, mereka bertiga bertemu dengan seorang pria yang masih hidup di pulau tersebut. Dan juga pria tersebut adalah orang kaya yang memiliki perusahaan teknologi. Pria tersebut bernama Albert. Sama seperti Nyonya Hamilton, di saat ditemukan, Albert seperti orang ketakutan. Bicaranya pun ngelantur dan telinganya pun berdarah. Namun dari perkataan Albert memberitahu kepada mereka bertiga bahwa suara yang membuat kebisingan telah membunuh semua orang yang ada di pulau. Sayangnya, Jordan harus membunuh Albert dikarenakan Albert menodongkan pistol ke arah mereka. Albert pun tewas seketika. That sound! It goes inside your mind! No! 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 Kemudian mereka bertiga melanjutkan lagi perjalanan mereka. Dirasa mereka sudah kelelahan berjalan, Naomi dan Leo memutuskan untuk beristirahat, sedangkan Jordan mengamati area sekitar. Di saat itulah Leo berhalusinasi bahwa ia melihat ayahnya yang kejam datang menemuinya dan mengejeknya. Sedangkan Naomi berhalusinasi melihat suaminya yang sudah meninggal. Namun rupanya itu adalah jebakan dari makhluk yang memiliki teknologi canggih. Yang dimana di dalam penglihatannya Leo adalah ayahnya, sebenarnya adalah Naomi. Begitupun sebaliknya, Naomi melihat Leo adalah suaminya yang sudah meninggal. Alhasil, Leo yang di dalam penglihatannya ia melihat ayahnya yang sedang mengejeknya pun marah. Lalu Leo menembak ayahnya yang sebenarnya adalah Naomi. Naomi pun langsung tewas. Mendengar suara tembakan, Jordan pun segera menemui Leo dan juga Naomi. Namun melihat Leo membunuh Naomi, segera Jordan menembak mati Leo tanpa mendengar perkataan dari Leo. Dari peristiwa itu, sesuatu yang berada di pulau itu telah menguasai pikiran seseorang, memberikan suara-suara aneh dan juga memberikan sebuah bayangan masa lalu. Kemungkinan itu adalah perbuatan makhluk luar angkasa yang memiliki teknologi canggih. Kemudian setelah menyaksikan satu persatu rekan setimnya meninggal, Jordan merasa kesal dan ingin menyelesaikan semua yang telah terjadi. Di saat dirinya sedang berada di tengah hutan, Jordan merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitarnya, dan hal itu membuat Jordan ke sebuah bangunan kosong. Di tempat itulah Jordan akhirnya bertemu dengan makhluk yang selama ini membunuh rekan timnya dan semua orang yang ada di pulau tersebut. Jordan dan makhluk itu pun bertarung. Bukan hanya ada satu, tapi makhluk tersebut ada banyak. Jordan pun menghabisi satu persatu makhluk itu. Lalu Jordan pun memenggal kepala dari si makhluk itu. Setelah terpenggal, Jordan mengetahui bahwa meskipun mereka bergerak dan bertindak seperti manusia, mereka sebenarnya bukan manusia. Mereka adalah makhluk luar angkasa dari planet lain. Kemudian, Jordan mengalami situasi yang sama seperti yang lainnya. Jordan juga menghadapi kenangan menyakitkan atas kematian istrinya.
Jordan bahkan melihat istrinya di hadapannya yang memberitahunya bahwa mereka akhirnya bisa bersama. Namun, semua itu hanyalah jebakan dan Jordan tahu itu. Wanita yang dilihatnya bukanlah istrinya, melainkan alien yang berusaha mengendalikan pikirannya. Para alien ingin Jordan tunduk, tapi pikirannya terlalu kuat untuk mereka kendalikan. Mungkin inilah alasan mengapa Jordan tidak pernah mendengar suara-suara ketika orang lain di timnya mendengarnya. Jordan pun akhirnya menikam wanita yang menyerupai istrinya. Seketika wujud asli dari wanita itu pun berubah menjadi alien ketika Jordan berhasil membunuh alien itu. Setelah keadaan mereda, Jordan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu ia menemukan perahu dan berlayar meninggalkan pulau tersebut. Dan kisahnya pun telah selesai. Oke, mungkin itu saja dari Gamapra. Kesimpulannya bahwa ada pulau yang telah dikuasai mungkin oleh alien. Dan alien itu memiliki teknologi canggih yang bisa membuat orang berhalusinasi, mendengar suara-suara dan juga memberikan gambaran di masa lalu. Alien-alien ini juga mengganggu sinyal, sehingga tidak ada seorang pun di pulau itu yang dapat meminta bantuan, terkecuali sinyal bantuan yang dikirim oleh Nyonya Hamilton. Kemungkinan alien-alien itu ingin melihat reaksi yang ditimbulkan oleh sinyal bantuan yang dinyalakan oleh Nyonya Hamilton. Dan kemungkinan alien-alien itu ingin menginvasi pulau tersebut dan ingin menguji coba senjata mereka. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi manusia terhadap senjata mereka. Rian dan timnya pun ketimpa sialnya bahwa mereka berada di tempat dan di waktu yang salah. Oke, segitu aja dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Gamapra pamit, sampai jumpa di alur film yang lainnya.